kita bisa saja menyuarakan apapun pendapat kita gitu. Menyuarakan saja sih oke-oke aja, tapi sejauh mana bisa memengaruhi perubahan sosial kan itu hal lain ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu adalah minggu yang lumayan padat dalam tanda petik Sobat TCID, karena kalau kita ngelihat timeline di sosial media, apa yang muncul di media kayak TV dan juga YouTube semuanya membahas mengenai kontroversi undang-undang pilkada begitu. Sempat ada harapan yang lumayan clear ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya, namun tidak lama dari putusan Mahkamah Konstitusi, DPR mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Pergolakan masyarakat lumayan besar sih pada saat itu ya, sampai akhirnya di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, aksi massa besar-besaran terjadi di beberapa kota begitu. Berita sih yang paling kelihatan ada di kota Jakarta, ada di Yogyakarta juga, dan juga diikuti kota-kota yang lain. Dan yang menurut saya lumayan menarik adalah ini bergerak dari kemarahan dalam tanda petik ya, atau mungkin juga aspirasi masyarakat bermula dari sosial media begitu. Kita bisa melihat banyak banget public figure atau so-called influencer yang mengatakan tentang isu ini. Nama-nama familiar kayak misalnya Kunto Aji gitu. Habis itu juga Baskara Putra, vokalisnya Fish, dan juga Hindia bersuara mengenai hal ini. And a lot of people juga mengatakan hal ini. Bahkan stand-up comedian kayak Ernest Prakasa, Panji, dan juga Rigen Rakalna juga mengomentari hal ini. Well, bermula dari sosial media, isunya membesar sampai akhirnya menjadi apa ya? Menjadi aksi yang turun ke masyarakat. Ini tuh banyak yang bilang adalah buih-buih di mana aktivisme digital bakal bermula. Dan sebenarnya ini jadi lumayan menarik karena kalau kita berbicara di era sekarang, when Internet of Things era ini tuh sudah dimulai, digital bisa menjadi salah satu hal yang bisa dipakai sebagai senjata untuk memulai sebuah pergerakan. We're gonna talk about aktivisme digital di Suara Akademia kali ini. Saya Muhammad Syarif, and for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Masitoh Nurrohma. Beliau adalah dosen dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Halo, Mbak Masitoh, apa kabar Mbak? Halo Mas Muammar, Alhamdulillah baik. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mama Sito, dan juga sedikit happy gitu pada akhirnya masyarakat bisa gerak lagi nih ya di situasi sekarang. Anyway, Mama Sito ngelihat pergerakan masyarakat di tanggal 22 Agustus kemarin nih Mama Sito, yang banyak yang apa ya? Banyak yang mention bahwa ini menjadi semakin besar karena pergerakan di dunia media sosial, di dunia digital jadi semakin gede gitu. Kalau Mbak Masito sendiri gimana ngelihat apa ya? Digital activism dalam konteks kejadian tersebut nih, Hmm. Mbak Masito? Iya, ini merupakan sesuatu yang relatif baru ya kalau di Indonesia. Beda kalau dulu zaman reformasi belum masif ya digital activism. Sebelum kita melihat ke fenomena ini itu seperti apa, perlu ditelusuri dulu sebenarnya arti dari aktivisme digital atau digital Mhm. aktivisme itu apa. Nah, aktivisme digital bisa diartikan sebagai aktivisme sosial Mhm. menggunakan media berupa teknologi untuk mempromosikan gerakan sosial gitu. Nah, aktivisme sosial sendiri itu apa sih? Yaitu aksi yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial dan bagian dari domain gerakan sosial yang lebih besar gitu. Jadi Ya, sebenarnya itu ada dalam lingkup gerakan sosial. Nah, ya. tapi memang itu penyelenggaraannya dilakukan melalui media digital yang nantinya secara lebih jauh tujuannya supaya aktivisme sosial itu tidak tinggal dalam dunia maya saja, tapi keluar menuju realitas yang sebenarnya gitu. Kalau kata aktivis tuh turun ke jalan gitu. Mhm. Jadi peristiwa di tanggal 22 Agustus kemarin memang ya menjadi sebuah fenomena yang cukup besar begitu di Indonesia. Berawal dari aktivisme digital yang dilakukan oleh warganet atau netizen seperti itu. Ya, dari hashtag kawal putusan MK juga akhirnya berhasil menggerakkan masyarakat dari seluruh lapisan nih ya, Mbak Masito gitu. But kalau kita berbicara
aktivisme digital di Indonesia gitu, Mbak. Ini kan kayaknya mulai dari sorry, bukan pandemi sih, sebelum pandemi tahun 2019 gitu. Ini jadi mulai apa ya, rame digunakan untuk masyarakat supaya akhirnya bisa menggerakkan dan akhirnya raising awareness soal isu tersebut gitu kan, tertentu gitu. Kenapa ya aktivisme digital ini makin kesini makin rame di kalangan publik, bahkan kayak jadi motor untuk menentukan ini bisa jadi turun ke jalan atau enggak gitu, Mbak? Iya, em, apa namanya aktivisme digital itu bisa jadi besar dan juga bisa jadi penggerak atau kalau kata Mas Muammar tadi motor Mm-mm. supaya orang bisa turun ke jalan itu kenapa? Karena sebenarnya kalau kita melihat dari kaca apa gerakan sosial, gerakan sosial orang itu pada dasarnya secara psikologis ya, latar belakang mereka mau berkumpul, jadi dekat gitu, kemudian menjalin relasi karena mereka memiliki sebuah kesamaan atau memiliki rasa gitu, rasa yang sama, kemudian mereka merasa empati, membangun solidaritas gitu. Jadi ada namanya konsep semacam we feeling and others gitu. Mm. Contohnya tuh bisa kita lihat kayak dulu pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Ya. Kenapa Trump itu bisa menang gitu? Karena dia bisa membangkitkan we feeling dengan bikin slogan Make America Great Again gitu. Dan Ya. dia bisa menciptakan konsep others berupa musuh bersama. Mm-mm. Contohnya dia menuding bahwa imigran itu adalah ancaman bagi Amerika Serikat gitu. Nah, ada konsep we feeling dan others ini yang kemudian menciptakan sebuah rasa kebersamaan bagi sekelompok orang tertentu untuk mereka berkumpul. Begitu. Dan dalam aktivisme digital, rasa ini semakin mudah ditumbuhkan. Karena mereka nggak harus datang tatap muka langsung ketemu orang, tapi kita bisa ngobrol melalui media sosial dan seterusnya. Sehingga apa namanya cara untuk bertukar pikiran, bertukar informasi itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dan bahkan lebih akurat. Sehingga ketika ada aksi-aksi yang akan dilaksanakan, persebaran informasinya itu juga cepat gitu. Dan masa yang bisa terekspos akan informasi ini untuk ayo gerak kita ke sana, tanggal sekian, jam sekian, kemudian tujuannya ini, stance-nya ini, itu bisa jauh lebih mudah untuk dilakukan ketika kita ada aktivisme digital ini. Beda dengan aktivisme atau gerakan sosial yang tradisional yang dulu itu langsung turun ke jalan gitu karena belum ada teknologi dan media sosial yang secanggih sekarang begitu. So actually gini nih, Mbak Masito, artinya dengan adanya internet ini justru usaha untuk menaikkan apa ya, perhatian publik jadi semakin lebih cepat. At least gini, tahu bahwa oh, stance orang yang turun ke jalan tuh ini gitu, dan akhirnya publik yang nggak tahu apa-apa jadi lebih melek soal isu tersebut, dan akhirnya bisa merangkul jauh lebih banyak orang ya supaya tahu bagaimana situasi ya, Mbak ya. Iya betul sekali. Jadi orang yang dulunya nggak tahu jadi tahu gitu. Mereka mengekspos netizen gitu ya, orang-orang yang melakukan aktivisme digital ini mengekspor informasi-informasi yang biasanya orang itu nggak tahu gitu. Bahkan kayak semacam gini, saya aja tuh nggak tahu loh jenis pesawat yang dinaikin oleh Erina waktu dia ke Iya, US gitu. Tapi netizen tuh kayak kok mereka bisa tahu ya dengan melihat bentuk jendelanya aja gitu. Saya tuh nggak ya. pernah kepikiran gitu. Jadi, oh kalau bentuknya tidak memanjang secara vertikal, berarti itu bukan pesawat komersial gitu. Itu adalah pesawat private jet tipe sekian-sekian. Nah, itu kan orang tuh nggak pernah kepikiran gitu. Kayak saya nggak kepikiran, tapi saya kemudian menjadi tahu karena saya melihat di media sosial, melihat di media bahwa oh ada fakta-fakta ini yang kemudian membuat kita semacam merasa tergugah, merasa ada yang salah, merasa gelisah. Kok bisa ya seperti ini itu terjadi di tengah situasi politik yang bisa dikatakan cukup kisruh gitu ya kalau di Indonesia, tapi kok ada orang di sisi lain yang menjadi keluarga dekat dari pemegang kekuasaan itu em, menikmati kehidupan yang sangat luar biasa nyamannya begitu. Oke. Nah, we talk about the effect nih sekarang Mbak Masito gitu. Minggu kemarin jadi salah satu contoh bahwa
oh iya, aktivisme digital nih sebenarnya bisa seberpengaruh itu begitu. Tapi segimana ya efeknya dari aktivisme digital ini bisa mempengaruhi perubahan sosial dan juga politik di Indonesia, Mbak? Karena kalau kita berkaca dari terms yang lebih panjang begitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu sempat dihentikan, tapi akhirnya keluar Perpu yang akhirnya kita ngerasa kayak, oh bisa diakali di masyarakat nih, atau undang-undang apa gitu RUU KUHP pada saat itu tiba-tiba diketoknya tengah malam. Jadi cuma berhasil menggerakkan aja tapi tidak berhasil mengubah situasi begitu. Efeknya segimana Iya. gede sih, Mbak? Iya, ini memang menjadi sebuah tantangan sih, Mas, mengenai aktivisme digital dan apa namanya gerakan sosial secara umum. Karena memang perubahan sosial itu tidak terjadi dalam waktu semalam, walaupun perubahan Hmm. undang-undang bisa terjadi dalam waktu semalam ya. Bahkan Eh, 7 jam kayaknya. saat rakyat sedang tidur tiba-tiba berubah. Begini, memang aktivisme digital itu salah satu tantangannya itu untuk melakukan perubahan sosial itu timbul pertanyaan sampai sejauh mana perubahan sosial itu bisa dilakukan. Karena begini, aktivisme digital memang bisa dilakukan oleh hampir semua orang, asalkan dia punya akses terhadap ICT ya, Ya. punya gadget dan seterusnya, ada akses internet, ya bisa gitu. Hanya saja bagaimana membuat orang ini berkumpul, kemudian memiliki goals yang sama, stance yang sama, itu persoalan yang tidak mudah. Karena semakin banyak partisipan, maka semakin banyak kepala, semakin banyak idenya, bisa jadi kemudian fokusnya terpecah gitu. Mhm. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri kemarin yang di Jogja tanggal 22 di hari Kamis itu ada semacam ya kayak grup gitu ya Mhm. di Jogja yang isinya ya banyak, ada akademisi, ada PKL, ada Oh. petani, ada ibu-ibu segala macam mahasiswa berkumpul di situ juga. Mereka ya ada kadang yang membawa isunya ke arah mana, ada yang ke Hmm. arah kanan, ada yang kiri, kemudian Oh. ada yang kemudian kita harus fokus, kita harus bersama-sama tetap istiqomah gitu lah Betul. istilahnya. Tujuan kita itu tidak mau politik dinasti itu eksis gitu kan di Indonesia dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, termasuk bagaimana UU Pilkada kemudian direvisi dan seterusnya gitu. Nah, keistiqomahan ini menjadi sebuah tantangan yang besar gitu karena ketika semua orang bisa bersuara, katakanlah setara gitu ya, kalau Ya. di dunia maya itu semakin banyak ide yang muncul dan juga semakin banyak semacam apa ya, disinformasi yang mungkin terjadi gitu. Apalagi kalau ada penyusup atau Hmm. mungkin penyusup tuh maksudnya ya orang yang atau aktor yang sebenarnya dia bukan bagian dari aksi aktivisme digital ini, tapi pihak oponen mungkin atau bukan oponen ingin mengacaukan visi utama dari kelompok yang mau melakukan aktivisme digital ini. Jadi perubahan sosial saya pikir bisa terjadi dalam berbagai macam level gitu. At least biasanya kalau di Indonesia sejauh ini belum sampai sejauh kayak misalnya di Arab Spring ya, Mhm. gelombang demokratisasi di Timur Tengah begitu. Karena memang dulu itu berawal dari media sosial juga, dari Facebook, dari Twitter dan seterusnya. Nah, ini bukan menjadi sesuatu yang dapat diremehkan begitu saja gitu. Kalau di Indonesia memang belum bisa sejauh itu hingga detik ini, tapi at least media digital dalam aktivisme digital itu dapat memberikan dampak-dampak berupa dampak kognitif gitu, yaitu target ataupun audiens atau mungkin calon orang-orang yang akan melakukan aktivisme digital juga itu dapat diyakinkan melalui logika dan fakta Mhm. dari informasi-informasi yang disediakan oleh para aktivis digital ini. Kemudian membuat target atau yang disasar itu siapa? Kalau misalnya dalam konteks ini tentu saja pemerintah ya, memikirkan ulang posisi mereka terhadap sebuah isu gitu. Jadi rethink about their stance itu aja itu sudah merupakan perubahan sosial. Walaupun Ya. dalam
konteks pragmatis, ya itu tidak mengubah apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks aktivisme digital, membuat orang lain atau target itu berpikir ulang mengenai posisi mereka terhadap sebuah isu, itu sebuah pencapaian udah. Kemudian secara emosional dan juga reputasi, emosional bisa berdampak pada perasaan individu gitu. Maksudnya kayak, ya gimana sih rasanya kalau kita sebagai pemimpin kemudian rakyatnya banyak yang berdemo gitu kan. Ya Ya, tapi we never know what Jokowi is feeling gitu kan. ya. Kemudian yang pasti itu berdampak pada reputasi gitu. Reputasi target gitu. Ah, Kalau banyak orang yang menyuarakan ada banyak suara-suara yang menyuarakan ketidakadilan, ketidaksetujuan dan seterusnya, itu kan membuat reputasi pemimpin atau pemerintah dalam konteks ini menjadi ke arah yang lebih negatif gitu. Nah, sejauh ini yang dapat saya lihat kalau di Indonesia baru seperti itu, belum sampai pada masalah misalnya pengalihan kekuasaan dan seterusnya. Karena memang ultimate targetnya memang politik dinasti ya dihilangkan, means that power must be changed gitu, dari mana ke mana kan gitu. ya. Iya, tadi kalau ngomongin soal Jokowi's feeling, saya ingat kampanye dia tahun berapa ya yang dia bilang, saya kangen di demo, this is it, Pak. Ya ya ya, This is benar-benar it, saya Pak. juga sempat dengar itu di media. Oke, but kita berbicara soal challenge nih, Mbak Masito begitu. Em, Internet kan semua orang bisa ngakses ya, dan juga distraksinya lumayan banyak begitu. Gimana nih kalau kita ngomongin soal challenge yang memang kalau aktivisme digital ini digerakkan, itu pasti bakal dihadapin sama teman-teman para aktivis di dunia internet begini gitu. What do you think soal tantangan ini, Mbak? Iya, oke. Kalau kita bicara dalam konteks aktivisme digital, itu kan kita bisa saja menyuarakan apapun pendapat kita gitu. Oh, Menyuarakan saja sih oke-oke aja, tapi sejauh mana bisa memengaruhi perubahan sosial kan itu hal lain ya, seperti oh, yang saya ungkapkan tadi gitu. Sebenarnya aktivisme digital itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa aktivisme tradisional berupa turun mhm. ke jalan itu tadi gitu. Jadi kalau mau perubahan sosial yang lebih besar, keduanya harus dikombinasikan. Sebagaimana misalnya contohnya Arab Spring itu. Dia tidak hanya aktivisme digital, dia juga turun ke jalan gitu. Yang memang pada awalnya diawali dari aktivisme digital itu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa aktivisme jenis digital ataupun tradisional yang paling baik yang mana, nggak bisa seperti itu karena semuanya itu berkelindan gitu. Dan kemudian tantangannya adalah nggak semua netizen gitu ya, nggak semua orang yang berkicau di dunia maya, yang kemudian aktif selalu ngepost, nge-retweet, kemudian bikin konten meme-meme gitu ya, itu mereka mau turun ke jalan gitu. Walaupun Ya, secara apa namanya, secara virtual mereka aktif banget, tapi nggak semuanya mau turun ke jalan gitu. Padahal esensi dari gerakan sosial itu untuk menuju perubahan sosial adalah upaya menyeluruh yang berkelanjutan gitu. Walaupun tidak bisa kita pungkiri peran mereka masih tetap ada, tapi kembali lagi ke asumsi dasar tadi bahwa tidak bisa berhenti di aktivisme digital aja, tapi harus dilanjutkan gitu untuk turun ke jalan. Dan yang menjadi concern dari teman-teman aktivis itu sampai saat ini ya masih itu bagaimana cara menyuarakan tujuan-tujuan mereka, visi dan misi mereka secara sustainable atau berkelanjutan, istiqomah, dan juga mengenangkal kemungkinan adanya provokasi ataupun penyusupan ataupun apa ya, kalau dalam konteks yang lebih ekstrim adanya cyber war dan mhm. seterusnya gitu karena tidak bisa dipungkiri aktivisme digital itu ya musuhnya adalah bot gitu, robot gitu Ya, ya, buzzer gitu juga. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu tantangan terbesar dan juga lagi tadi sempat saya singgung di awal ya bahwa karena ada banyak kepala, ada banyak ide, kemudian fokusnya bisa jadi terpecah. Termasuk diantaranya adalah ketika kita menciptakan we feeling ini, we kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, rakyat Indonesia yang merasa ya keadilan dalam berpolitik itu harus diawali dengan tidak mengakui adanya eksistensi politik dinasti gitu kan. ya, Tapi kalau kita kemudian tergabung dalam aktivisme digital itu melakukan aksi kolektif atau social movement turun ke jalan,
tapi kita masih membawa identitas masing-masing gitu lah ya. Kalau saya misalnya, saya adalah identitasnya sebagai akademisi gitu dari Universitas Islam Indonesia. Ketika saya turun ke jalan ya saya ngeblend. Saya tidak mengatasnamakan sebagai warga UII gitu, tapi saya mengatasnamakan sebagai warga atau rakyat Indonesia gitu yang saya ingin hak saya dipenuhi gitu untuk berpolitik secara sehat, secara adil begitu. Nah, dan ini memang secara nyata terjadi. Saya menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri beberapa aktor itu ada yang tetap semacam bangga deh jadi anak bla bla bla. Mereka Ya. perjuangannya nggak berhenti-berhenti. Padahal yang berjuang juga nggak anak-anak ini aja gitu. Semuanya berjuang gitu. Bahkan sampai PKL, ibu-ibu, petani, dan segala macam orang tuh berkumpul di situ mengatasnamakan sebagai we are the citizens of Indonesia gitu. Oke. Artinya gini nih Mbak Masita, kalau misalnya coba saya rangkum gitu ya, merubah dari knowledge ke aksi, dari digital yang udah teriak-teriak terus akhirnya turun di jalan, atau mungkin punya stance yang clear begitu ya, sama tadi itu membuat spirit dari I, me menjadi we the people gitu, itu jadi dua challenge terbesar ya ketika kita ngomongin aktivisme digital ini ya. Iya, betul. Oke. Satu lagi, Mas. Dalam hal kita melakukan aktivisme ya, gerakan sosial, itu kita tidak bisa mengabaikan siapa target kita, gitu. Mhm. Seberapa banyak pun kita melakukan aksi, seberapa lama pun kita melakukan aksi, seberapa banyak pun masanya gitu, baik secara virtual maupun aksi turun ke jalan. Tapi kalau target tidak merespons, sama aja gitu. Intinya Oke. adalah ya kita pasti demand respond from the government, from the target gitu ya. Tapi kalau misalnya target kita tidak merespon sesuai dengan apa ya, secara ideal gitu, maksudnya dengan responnya itu adalah dengan merepresi misalnya, responnya itu adalah dengan melarang adanya aksi, responnya itu adalah memutus internet gitu misalnya, ya itu perubahan sosial ya tidak akan terjadi dengan jauh, tapi mungkin bisa menjadi apa ya semacam backlash atau backfire sebenarnya. Bahwa kemungkinan justru akan terjadi gerakan atau aktivisme yang jauh lebih besar karena sebenarnya kalau manusia itu ya secara psikologis semakin dilarang tuh semakin penasaran gitu. Ya, Apa yang dilarang itu adalah yang akan kita lakukan atau betul. kerjakan gitu. Jadi tantangan yang lain adalah bagaimana kemudian target itu merespons gitu. Oke. Bagaimanapun responnya ya, kalau meskipun ditanya sesuatu jawabannya nggak tahu, yang penting respon ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Nah, eh, kalau kita berbicara soal aktivisme digital, satu lagi yang saya ingat adalah sebenarnya ini kan termasuk hak asasi manusia untuk berpendapat dan menyampaikan opininya di tengah masyarakat ya Mbak ya. Tapi belakangan gitu kita juga ngelihat bahwa em, apa ya, hak kita untuk menyampaikan pendapat itu tuh kadang-kadang ditekan dalam tanda petik. Kalau yang di digital itu punya undang-undang yang dalam tanda yang bisa dibilang super karet, undang-undang ITE ya. Kita salah dikit Iya. bisa dikenain. Aksi masyarakat juga beberapa kali kita sering lihat gitu yang dijerat undang-undang ITE gara-gara dianggap pencemaran nama baik lah begitu. Terus juga penghinaan terhadap tokoh publik itu sering banget dipakai. Lalu juga kalau kita bicara sampai yang di jalan itu tuh ketika udah akhirnya berhasil turun ke jalan, kasus di Semarang tanggal 26 Agustus juga menjadi bukti gitu kalau ternyata kita nggak sebebas itu juga menyampaikan pendapat sebenarnya. Iya, betul Nah, sekali. untuk melindungi hak masyarakat nih, Mbak Masito gitu, kira-kira kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam melihat situasi kayak gini tuh kebijakan yang apa ya Mbak ya, supaya akhirnya nanti itu ada aktivisme digital yang sehat dan juga produktif gitu. Kalaupun memang ada aktivisme yang ada, orang yang menyampaikan pendapat dilindungi dan pemerintah juga bisa membuat iklim digital di Indonesia juga tidak sekaku itu gitu. Iya, oke. Sebenarnya begini, kalau dengan berbagai macam fenomena yang udah ada dan fenomenanya itu cukup tidak menyenangkan juga gitu, Hmm. kita
seharusnya bikin kebijakan yang seperti apa sih? Kalau menurut pendapat saya gitu, secara mendasar kita tuh harus mengembalikan marwah politik kita kembali pada bagaimana semangat founding fathers kita itu membangun negeri ini gitu. Mhm. Semangat founding fathers kita dalam membangun negeri ini kan ya tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia kan ya Betul. gitu. Dan kemudian penyelenggaraan politik, kemudian penyelenggaraan pembangunan dan seterusnya itu ya diorientasikan untuk tujuan kepentingan bersama atau kepentingan rakyat gitu. Ya itu memang sesuatu yang sangat ideal sih. Walaupun pada kenyataannya mungkin sulit sekali untuk dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia ini, tidak dapat dipungkiri hal itu memang nyata terjadi gitu. Tapi ya kembalikan marwah politik kita seperti semangat yang dibangun oleh founding fathers kita untuk memakmurkan, mensejahterakan, menciptakan keadilan untuk seluruh rakyat gitu. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan ya seperti apa? Ya seperti kita merefleksikan lagi lah hukum-hukum yang sudah kita miliki itu pasti pasti ada titik lemah dan juga titik kritisnya gitu, kayak semacam tadi Mas Muammar menyampaikan ada pasal karet UU ITE gitu ya. Ya ya harusnya kita melakukan tinjauan ulang terhadap hukum-hukum seperti itu gitu. Sama halnya misalnya rancangan undang-undang penyitaan aset terhadap koruptor gitu. Itu udah berapa tahun aja sampai sekarang itu nggak goal-goal. Ya, hal-hal yang seperti ini yang perlu selalu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Tapi ya overall, kalau misalnya dinasti politik itu eksis dan langgeng di Indonesia, kontrol terhadap hukum-hukum kekuasaan dan juga monitoring terhadap jalannya sistem pemerintahan dan politik di Indonesia itu akan sangat sulit dilakukan gitu. Karena siapa yang menjalankan dan siapa yang memonitor nanti ujung-ujungnya juga orang-orang itu lagi kan. Kalau Mhm. berada dari posisi atau standing point yang sama, latar belakang yang sama, ya ujung-ujungnya kepentingan untuk segelintir golongan saja gitu, bukan kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya sangat penting untuk menyadarkan masyarakat juga bahwa dinasti politik itu nggak sehat gitu. Apalagi kemarin sempat ada podcast tuh yang cukup kontroversial gitu. Ya dinasti politik nggak apa-apa, asalkan kita ridho aja, asal Bapak Ya. senang gitu kan. Ya bukan itu masalahnya, karena kalau kita udah dinasti politik, nanti kita tidak bisa menjalankan mekanisme itu check and balance gitu. Dan kenapa ada pasal karet UU ITE ya karena ada tekanan-tekanan tertentu yang kemudian itu menjadi dominan dalam sistem politik Indonesia, yang berarti sistem check and balance-nya itu tidak jalan dengan maksimal atau optimal begitu. So, jadi intinya gini, masyarakat itu udah punya sign yang positif begitu ketika akhirnya aktivisme digital itu sudah bisa memberikan knowledge ke masyarakat, tinggal gimana caranya menjaga spirit di internet tetap bagus dan akhirnya dikonversi ke aksi nyatanya begitu ya Mbak, di dunia nyata ya Mbak Mas Ito ya. Iya betul. Oke. Nah, em, kita sudah melihat spirit yang sudah bagus di media sosial begitu. Bahkan em, tidak hanya stop dari mengawal putusan MK gitu ya, bahkan kayak banyak aksi boykot yang ingin dilakukan oleh teman-teman di dunia media sosial gitu supaya akhirnya tidak jadi bubble jadi medsos tapi akhirnya jadi di real life. Kita lihat contoh kasusnya kalau misalnya konflik Israel Palestina itu beberapa brand sudah berhasil diboykot dan kelihatan aksinya. Beberapa franchise internasional terlihat sepi begitu. Di perpolitikan juga mencoba untuk memboikot influencer-influencer yang terkait dengan kelompok politik tertentu juga sudah mulai dilakukan. Mbak Masito, it's gonna be my last questions. Gimana nih untuk gerakan aktivisme digital di Indonesia ke depan? Maybe any thoughts yang pengen dikasih tahu juga pengen di-share lagi nih Mbak untuk ke depannya seperti apa seharusnya dan sebaiknya gitu. Iya, gerakan boykot itu merupakan manifestasi dari aktivisme digital juga sih sebenarnya, karena masyarakat jadi mendapatkan informasi ini nih perusahaan ini dia ngelakuin apa aja sih gitu, atau influencer ini dia ngedukung siapa aja sih, dan apa sih yang dia suarakan? Oh, dia suaranya kok ini ya, beda sama kepentingan rakyat ya. Kok suaranya itu menimbulkan perpecahan ya gitu misalnya. Sehingga pada akhirnya dilakukan boykot gitu.
Untuk masyarakat Indonesia berkaitan dengan aktivisme digital itu saya punya satu hal atau satu pesan yang menurut saya ini agak genting juga untuk kita renungkan dan juga respons dengan cepat gitu. Adalah persoalan mengenai buzzer atau Mhm. keberpihakan yang sebenarnya itu sangat transaksional dan tanpa mempertimbangkan unsur-unsur moralitas gitu. Karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri buzzer politik itu eksis dimanapun itu, tidak hanya di Indonesia. Dan saya melihat sendiri fenomena orang-orang yang saya kenal atau mungkin saya juga nggak kenal, mengapa mereka mau jadi buzzer politik itu tidak hanya didasari oleh masalah ekonomi, tapi juga karena berpikir bahwa siapapun pemimpinnya, toh nanti sama aja gitu. Mhm. Nggak akan ada yang berubah di politik Indonesia, nggak akan ada yang mengubah kehidupan mereka. Yang artinya adalah bahwa kita perlu meluruskan kembali apa tujuan kita dalam melakukan aktivisme digital gitu. Tidak hanya sekedar pada nilai-nilai yang bernuansa material gitu. Karena kalau bazar transaksional ya material, apa namanya, timbal baliknya adalah timbal balik finansial begitu kan. Tapi dampak jangka panjangnya apa? Karena ada buzzer ini bisa jadi menimbulkan misinformasi dan disinformasi yang menyebarkan berita-berita atau informasi yang itu tidak sesuai dengan fakta, berujung pada kekacauan, kekisruhan, dan seterusnya. Jadi aktivisme digital itu harus dimulai dari nilai yang paling mendasar adalah eh, apa tujuan kita? Tujuan kita kesejahteraan rakyat, keadilan untuk seluruh rakyat gitu, tetap pada posisi itu. Jadi kalau ada nilai-nilai yang dipromot oleh aktor-aktor tertentu yang tidak mengarah ke sana, tinggalkan. Jangan Ya. sekali-kali dekati, apalagi mencoba-coba gitu. Karena kalau udah mencoba ada adrenalin rush gitu, kita jadi kayak ketagihan melakukan sesuatu yang lebih menantang lagi gitu. Jadi ya istiqomah di jalan itu dan juga bentengi diri kita dengan skill yang update, terutama berkaitan dengan dunia digital itu. Karena menangkal atau resisten terhadap informasi-informasi yang itu misleading, menyesatkan, kemudian berbalikan atau tidak sesuai dengan fakta, itu butuh latihan gitu. Ya. Jangan jangan sampai kalau misalnya ada broadcast dari WhatsApp atau dari Telegram atau mana, itu nggak dikonfirmasi itu asalnya dari mana, benar atau nggak, langsung disebar, jangan sampai seperti itu gitu. Karena nanti kita jadi pelaku dalam menyebarkan hal-hal yang atau berita yang tidak sesuai dengan fakta, itu bisa menjadi fatal sekali. Jadi tugas kita ya kita melek politik, kita juga melek teknologi, kita melek dunia maya gitu. Ya memang namanya juga manusia, kita tidak bisa berhenti belajar ya. Seberapa senior pun kita atau seberapa junior pun kita, maksudnya dari segi usia gitu, semua orang itu pasti belajar gitu. Kalau misalnya aktivisme digital ini kebanyakan dilakukan oleh para pemuda gitu, young generation, Gen Z gitu, Hmm. ya mereka mengajari generasi yang sebelumnya bagaimana sih menggalang apa namanya aktivisme digital, ngumpulin orang di dunia maya dan seterusnya. Terus mereka yang aktif turun ke jalan ya apa namanya mengajari Gen Z ini gimana sih caranya turun ke jalan secara aman gitu, saling menjaga dan seterusnya. Itu kolaborasi yang sangat bagus yang ditujukan untuk melakukan perubahan sosial yang tujuannya ya untuk keadilan, kemakmuran seluruh rakyat gitu. Oke. Literasi, edukasi itu jadi penting dan juga kolaborasi ya, Mbak ya. Iya betul. Oke. It's enough for this episode. It's a wrap, guys. Anyway, thank you so much, Mbak Masito Nurrohma dari UII buat ngobrol-ngobrolnya kali ini, Mbak. Ya, my pleasure, Mas. Ya, pokoknya Sobat Isi ID, dengerin terus Suara Akademia. Itu tadi obrolan kita bersama Mbak Sita Nurrohma dari Universitas Islam Indonesia. Jangan lupa buat follow sosial media The Conversation Indonesia ya. Di @conversationidn. Kita ada di Twitter, kita ada di Instagram, dan juga kita ada di TikTok. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel The Conversation Indonesia.
Terus juga follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. And don't forget to give your rating. Kasih nilai berapapun. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Up to you yang kira-kira pasnya di mana. Oke? Saya Muhammad Syarif signing out. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.